Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah secara paripurna. Yang pertama, kita sudah berikhtiar untuk menghadirkan diri kita di tempat ini. Yang kedua, untuk kesempurnaannya tentu kita mari memohon berdoa kepada Allah. Karena tanpa inayah, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak ada apa-apanya. Maka penyandaran kita bukan sekedar mengandalkan kepandaian kita, pikiran kita, kemampuan kita, tetapi betul-betul kita serahkan kepada Allah dengan doanya itu. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Sehingga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mendapatkan nilai dan makna dalam hidup ini. Yang kami hormati segenap pengurus, terutama kepada Bapak Ketua PCM Harapan Jaya dan juga PCA Harapan Jaya, serta para pengurus lainnya, para anggota dan juga jamaah simpatisan, pimpinan cabang dan Aisyah, baik yang tentu terutama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita di tengah riuhnya acara hajat besar negara kita ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, mudah-mudahan menjadi pendorong pemicu kita untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial. Dan itulah ciri khasnya di Muhammadiyah dan Aisyah ini, tentu dalam berbagai kegiatan maka ikut mengambil bagian. Sehingga tentu inilah yang menjadikan, mengantarkan kita insyaallah menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Materi kita tentu masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tema besarnya tentang manajemen husnul khotimah. Untuk pagi hari ini, karena ada spesial hari kemerdekaan, juga upaya kita untuk terus memahami hakikat kemerdekaan, dan ini tentu dalam rangka untuk menuju kita juga husnul khotimah. Kalau kita nggak merdeka, tentu sulit untuk kita hidup ini berakhir dengan husnul khotimah. Hanya dengan merdekalah itu kita bisa nanti dalam kaitan ini kita husnul khotimah. Nah, apa sejatinya makna dari
hakikat kemerdekaan itulah yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, memang bahwa kemerdekaan itu merupakan hak asasi setiap manusia. Jadi siapapun berhak dan harus merdeka. Maka merdeka menjadi cita-cita, harapan semua orang, siapapun di muka bumi ini. Tidak ada yang mau menjadi budak, tidak ada yang hidupnya tertekan, tidak ada yang mau hidupnya terjajah, tidak ada. Karena ini merupakan hak asasi setiap manusia. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan itu ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yang dulu ketika kita masih sekolah saya kira hafal semuanya ya. Bahkan ini untuk suruh dihafal agar ini menghunjam dan masuk ke dalam diri kita. Apa itu? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inilah konstitusi kita menyatakan itu. Jadi bahwa ini betul-betul tercantum. Maksudnya sebetulnya tidak ada lagi di negeri kita ini ada orang yang menjajah atau terjajah. Artinya tidak boleh. Kalaulah ada, itu berarti melanggar konstitusi begitu. Ternyata di dalam Islam, di panduan kita yaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal yang memiliki hak prerogatif. Bagi Allah itu bisa saja untuk agar manusia itu mengikuti apa yang dimaui oleh Allah, itu bisa. Seluruh manusia itu tunduk kepada Allah, itu bisa. Tetapi kenapa kok Allah nggak lakukan? Karena Allah ingin memberikan hak-hak kepada manusia agar dia juga merdeka. Ini bagian juga dari ujian kita. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ini dikunci oleh Allah, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Walaupun kita belajar ilmu di dunia ini memang kebenaran itu banyak katanya. Ada yang paling hebat itu haqqulil haq, kebenaran yang datangnya dari Allah. Itu sudah tidak ada lagi yang mengalahkan, yang membantah banyak, yang ingkar juga banyak. Itu urusan lain ya. Tapi bahwa Allah menyatakan di ayat ini, surah 18 ayat 29 ini, katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah. Itu kebenaran yang hak lil hak. Ada juga nanti yang hak lil jama'i, kebenaran yang menurut orang banyak. Kalau di negeri kita ini disebutnya, konstitusi kita ini demokrasi namanya. Tapi kalau demokrasi di kampung saya, kata mbah saya itu demokrasi yang gede dimok-mok, yang kecil dikerasi, katanya begitu. Kalau yang besar dilus-lus begitu. Persis itu filosofi naik tangga ya. Kalau bapak naik tangga di kampung tentu ya. Modelnya itu kan yang buat pegangan itu bambu yang besar. Tapi yang diinjek-injek yang mana? Yang kecil. Itu filosofi naik tangga tuh begitu. Jadi yang besar salah ya didiemin. Udah jelas-jelas salah nggak segera ditangkap. Tapi kalau orang kecilan belum jelas kesalahannya aja, asal udah ada indikasi ditangkap cepet. Itu ya. Begitu luar biasanya begitu. Makanya kalau yang gede itu dimok-mok, artinya ya malah disayang-sayang, tapi yang kecil
Ada hukum namanya apa itu? Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas katanya, yaitu kita sudah pahami bersama. Asal jangan cuman omon-omon katanya ya. Ya memang betul, mari berantas korupsi dan lain sebagainya dengan garangnya. Tapi mudah-mudahan bukan omon-omon gitu. Nah, apa kemerdekaan yang Allah berikan itu? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, monggo. Tapi barang siapa yang mau kafir juga silahkan. Allah memberi kebebasan, Pak. Kalaulah Bapak hari ini beriman itu karena memang kesadaran kita, karena keyakinan kita. Tidak ada paksaan buat Bapak. Tidak ada paksaan buat kita untuk kita taat kepada Allah. Itu betul-betul kesadaran. Karena mohon maaf, bagi Allah itu tidak ada perlunya buat kita. Walaupun mohon maaf, seluruh manusia di dunia ini taat kepada Allah, itu tidak akan pernah mengangkat kemahamuliaan Allah. Walaupun manusia di muka bumi ini ingkar semuanya kepada Allah, juga tidak akan mengurangi kemahamuliaan Allah. Allah agung dengan sendirinya. Itu Bu. Bukan karena makhluknya, tapi kalau kita beda. Kita ingin mulia, justru harus taat kepada Allah. Kan begitu. Jadi ibu bapak ingin bahagia, itu harus taat kepada Allah. Kalau nggak taat, ya sudah, bakalan celaka kita itu. Makanya kunci pertama kita ini menjadi orang yang mulia dan bahagia, kunci utamanya adalah taat kepada Allah. Nah, itu jadi Allah memberi kebebasan, dan termasuk memberi kebebasan kepada manusia. Nah, tapi Allah menggarisbawahi penting. Inna a'tadna lidzalimina naro. Tapi ingat, Allah di awal sudah menyatakan bahwa kebenaran yang hak itu dari Allah. Kalau ada orang yang memilih dolim, itu tadi inna a'tadna lidzalimina naro. Tapi Allah, konsekuensinya Allah sudah menyiapkan neraka. Ya. Ahata bihim suratikuha. Yang api neraka itu yang gejolaknya mengepung mereka. Itu Bapak dan Ibu, inilah pernyataan Allah di dalam Al-Quran memberi kemerdekaan kepada kita semua. Dan kita memilih beriman itu juga karena kesadaran kita. Ya, kita bersyukur ya. Ya, tapi ingat, berarti kalau begitu, kalau ada orang yang melanggar itu tadi, menjadi nggak merdeka dan sebagainya, berarti melanggar Al-Quran. Mari Bapak dan Ibu, kita senantiasa terus agar diri kita ini merdeka. Makanya merdeka itu apa sih? Kalau Bapak Ibu coba tilik di dalam apa itu bahasa ya, kata merdeka itu dalam bahasa Melayu dan Indonesia itu bermakna bebas atau tidak bergantung. Itu dalam sisi bahasa ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka diartikan sebagai kebebasan lepas atau kebebasan atau lepas, tidak mendapat tekanan dari luar dan tidak terjajah. Jadi kalau ada orang yang menekan, ada kepentingan tertentu terus dia tekan, itu berarti menjajah secara individual ya. Walaupun nanti penjajahan ada yang bersifat komunal, yang bersifat berjamaah gitu. Makanya negara menjajah negara lain itu juga kan begitu. Tapi jangan lupa, ada seorang suami menjajah istri, ada istri menjajah suami. Makanya ada istilah di Jakarta itu DKI. Apa itu DKI? Ya, ada juga yang istiqomah. Ikatan suami takut istri takongomah. Gitu ya. Jadi banyak yang enggak merdeka gitu ya. Mari kita tentu berharap untuk itu. Nah, kalau dalam bahasa Sangsekerta, merdeka ini artinya ini. Berasal dari bahasa Kawi atau Sangsekerta, berasal dari kata mahardika, yang berarti martabat yang tinggi, terhormat,
dan mulia. Jadi merdeka itu, orang yang merdeka itu ya orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kalau begitu apakah negara kita sudah merdeka? Ya, jawabannya belum gitu. Karena banyak, mohon maaf, pemimpin kita belum memiliki martabat yang tinggi, belum bisa menjadi anutan. Ini lagi ribut di Pati, ada orang Pati di sini. Begitu diangkat jadi bupati, arogannya luar biasa. Tapi waktu mau diangkat jadi bupati, ngemis-ngemis ke rakyat agar minta dipilih. Tapi begitu kepilih, arogannya luar biasa. Menaikkan pajak berapa persen? 250%. Dan arogan luar biasa, katanya mau didemo berapapun silahkan. Betulan kan, nantangin begitu ya. Ini belum memiliki martabat yang tinggi, gak terhormat, baru mau ngomong ditimpuki pakai sandal. Ya, itu ngeri ya. Dan mulia. Nah, hal ini Bapak Ibu dinisbahkan kepada sesuatu atau seseorang yang memiliki martabat yang terhormat dan mulia karena akhlak. Jadi orang, kita berharap pemimpin kita ini harusnya memiliki martabat yang tinggi, mulia ya, dan terhormat itu karena apa? Akhlaknya. Itu harus mendahulukan akhlak. Karena orang layak dihormati itu yang pertama karena akhlak, Pak. Makanya nanti dalam Al-Quran apa bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang adimah, akhlak yang agung. Itu dalam surah Al-Qalam ya, ayat yang keempat. Atau yang kedua juga, orang mulia terhormat itu karena ilmunya. Ini di dalam surah Al-Mujadilah ya, surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang dimuliakan itu karena apa? Karena ilmunya. Ada juga orang yang dimuliakan karena kedudukannya. Banyak orang yang mohon maaf punya kedudukan tapi nggak punya akhlak. Punya kedudukan tapi nggak punya ilmu. Itu di negeri kita banyak. Yang kemarin itu kayak pemimpin di Pati juga begitu, bisa jadi karena nggak punya akhlak. Ya, ternyata dia lagi tersandung kasus kan. Ya kalau orang moralnya bejat kan korupsi, itu korupsi apa itu katanya? Ya kereta apalah. Ternyata memang pemimpin yang bermasalah itu gayanya kayak gitu ya. Nah begitu. Jadi maka yang kedua, yang keempat adalah orang dihormati juga karena harta. Karena mohon maaf Pak Ibu, kalau orang punya harta itu luar biasa. Jalannya aja beda Bu. Ibu bisa nggak membedakan orang banyak duit kalau lagi nggak punya duit? Itu beda Pak, jalannya Pak, bisa dibedakan. Jangankan jalannya, batuknya aja beda. Coba dengerin batuk Bapak Ibu, itu beda Pak. Ini batuk lagi punya duit atau enggak, itu tuh beda gitu ya. Katanya begitu gitu ya. Jadi manusia itu begitu luar biasanya. Banyak hari ini orang disembah-sembah, diciumi tangannya, dianggapnya ini terhormat, mulia, tinggi, tapi belakangan baru ketahuan. Makanya mohon maaf Pak, ketika Allah membuka aib, tidak ada satupun yang bisa menutupinya. Dan ingat Bu, ketika Allah sudah membuka aibnya, habis, udah karirnya udah selesai. Itu kan? Ini yang lagi rame-rame juga di pengadilan yang tes apa itu DNA ya. Udah dulu padahal luar biasa itu orang hebat ya. Bahkan diprediksi mau jadi presiden, tapi tersandung kasus itu udah partai politik sudah nggak melirik lagi.
apapun ya. Nah ini jadi ini karena apa? Mereka sesungguhnya terjajah. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita menjadi orang merdeka karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, ketika kita memiliki ilmu. Bapak bocah kedudukan juga menjadi merdeka karena menetapkan apapun. Dan Bapak jadi merdeka juga karena punya harta, leluasa untuk bisa memberi kepada siapapun, dermawan. Ya kalau kita nggak punya apa-apa kan nggak bisa melakukan apa-apa, Pak. Makanya kalau dalam bahasa Cina itu apa? Menjadi merdeka itu apa? Punya sifat namanya cangcung kata orang Cina. Ya kalau banyak duit itu kan nyah-nyoh gitu loh. Siapa aja gampang ngasihnya ya. Ya tapi kalau kita nggak punya mau ngapain coba? Ya makanya ya harus nyembah-nyembah kepada yang lain. Nah begitu. Pertanyaan kita kemudian, apakah kalau dari sisi kalimat merdeka ini kita sudah merdeka? Tentu jawabannya belum sepenuhnya. Masih banyak bahkan pejabat kita yang harusnya menjadi contoh suri toladan, tapi mengecewakan kita hari ini. Enak kita ngelihatnya itu, Pak. Mohon maaf ya. Begitu luar biasanya. Itu karena apa? Mereka itu terjajah. Sesungguhnya mereka terjajah. Kalau orang merdeka mesti apa? Arif. Orangnya bijaksana. Bukan bijak sini, Pak. Kalau orang bijak sini biasanya bijaksana, bijak sini. Makanya Bapak mudah-mudahan jadi orang yang bijaksana ya. Bijaksana apa bijak sini? Kalau orang bijak sini, Pak, itu bijaksana, bijak sini. Itu kerjaannya begitu. Bapak Ibu, tentu mudah-mudahan tidak. Nah, merdeka dalam bahasa Arab, istilah merdeka itu al-hurriyah atau terbebas dari perbudakan. Merdeka juga bermakna at-tahrir, memerdekakan. Nah, dengan demikian makna kemerdekaan secara individu kalau di dalam bahasa Arab itu terbebasnya dari dominasi dan penguasaan pihak lain, perbudakan. Sebab nanti mohon maaf Pak, suami bisa menjajah istri. Istri juga bisa menjajah suami. Kalau istri menjajah suami, hati-hati juga. Udah mas, diem aja. Ya kalau suami baru mau ngomong aja udah diginiin, kan itu menjajah juga. Ya, itu innalillah gitu ya. Jadi, dan sedangkan secara kelompok terlepas dari dominasi dan penguasaan bangsa lain itulah disebut dengan penjajahan. Jadi yang namanya orang yang tidak merdeka itu bisa karena secara individu tapi juga bisa secara komunal dalam pengertian bangsa lain menjajah bangsa kita itu. Nah oleh sebab itu, tapi menurut Islam kemerdekaan yang sesungguhnya itu apa Pak? Nih kemerdekaan yang sesungguhnya Pak, apa itu? Tauhid. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ini, la ilaha illallah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, la ilah itu ada huruf la namanya. Ini namanya la nafi. La berikutnya namanya lamul isbat. Jadi la ilah, tidak ada ilah, kita kukuhkan illallah. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Makanya ibu, kita selamat atau tidak di dunia maupun di akhirat tergantung sejauh mana bapak ibu erat memegang kalimat tauhid itu. La ilaha illallah. Dari pertama kita lahir dikumandangkan, disunahkan untuk didengarkan kalimat itu la ilaha illallah. Begitu nanti kita terakhir hidupnya juga melepas dengan kalimat la ilaha illallah. Itu jaminan loh Pak. Makanya di dalam hadis Rasul, man kana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan
la ilaha illallah, dijamin apa? Masuk surga. Tapi tidak semudah itu, Bu, mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun, mohon maaf, mengucapkan la ilaha illallah itu ibu nggak perlu, mohon maaf, mulut kita diem aja pun udah bisa seperti ngucapin la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Mulut kita mangap saja itu udah bisa. La ilaha illallah. Betapa sulitnya. Makanya kriteria orang itu merdeka bisa memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau nggak bisa, Rasul mengajarkan kita untuk menuntun. Makanya dalam hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kerjaan saya dulu sebelum pensiun itu. Kalau ada orang yang mau sekaratul maut, dipanggil sama petugas ruangan agar dibimbing menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dan saya bersama teman-teman dikomandani oleh Pak Haji Komarudin itu dulu waktu masih aktif mengadakan survei kecil-kecilan. Ternyata dari 1000 pasien yang diteliti itu hanya berapa? 7% yang bisa ngucapin la ilaha illallah secara nyata. Itu hanya, lihat ya Bu, hanya ya bukan hanya survei, hanya ya bisa benar bisa salah, tapi kenyataannya begitu. Bayangkan dari 1000 hanya 70, kan hanya 7%, karena begitu sulitnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun sudah kita ajari juga ya, belum tentu juga Pak ya. Ketika ada orang mau meninggal kita ajari la ilaha illallah, tapi kalau ngajari la ilaha illallah itu yang benar Pak. Seringkali ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bingung pasiennya. Harusnya kalau mengucapkan apa, kalau Bapak membimbing di rumah, misalnya bukan di rumah sakit, ada orang yang sekaratul maut terus dibimbing, harus benar kalimatnya, harus la ilaha illallah, pelan-pelan. La ilaha illallah. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Sebab nanti ada orang yang kreatif, karena dianggapnya ini masih agak segeran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak ada tuntunannya. Atau dikurangi, Allah, 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 nggak ada. Makanya ditarjih ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya udah la ilaha illallah. Nanti kalau pas la ilah terus meninggal gimana? Kan nggak ada Tuhan dong. Jangan pakai logika. Harus la ilaha illallah gitu. Dan ketika la ilaha illallah nggak harus di telinganya Pak, karena orang yang mau meninggal itu sensitivitasnya lebih hebat dibanding kita yang hidup. Udah duduk aja, pasiennya di situ, kita la ilaha illallah. Kalau dia sudah mulai mulutnya agak bergerak, diemin, jangan ganggu. Dan yang ditalkinkan itu juga harus benar, jangan sembarangan Bu. Suami ibu habis aktivitas terus sakit perut, aduh mah, terus la ilaha illallah, itu marah nanti suaminya. Enak aja, emang lo udah bosen sama gue, gitu ya. La ilaha illallah itu untuk kalau kita masih hidup seperti ini, memang afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang bisa baca sendiri itu bagus, karena dzikir yang terbaik kalimat la ilaha illallah. Dan itu jangan sembarangan orang kita sampaikan Pak. Itu tadi suaminya baru pulang aktivitas sakit perut, dibacain la ilaha illallah, dikiranya udah mau meninggal suaminya kan. Itu la ilaha illallah. Ada yang salah. Dulu petugas saya di Binroh ada yang salah ngomong sama keluarga. Akhirnya ya kebetulan petugasnya dari Tegal, ada orang Tegal sini. Itu keluarganya ditalekin. Kan mohon maaf kalau wong Tegal kan ngomongnya agak gimana gitu ya. Itu si pasiennya kayak keluarganya ditalekin. Keluarganya sibuk pergi keluar, nggak taunya beli bedak. Talakin itu artinya dibedakin.
Ini Ustadz udah dibeliin, nah memang buat apaan? Tadi petugas biro katanya suruh nalekin. Bukan kalimat talkin, talkinannya tuntun, bukan ditalekin. Ya kita salah ngomong, hati-hati, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kalimat la ilaha illallah itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang itu diperlukan untuk kita semua sehingga kita agar selamat baik di dunia maupun di akhirat, terbebas dari makhluk dan bendawi serta duniawi, hanya terikat kepada Khalik. Jadi sekali lagi menurut Islam, yang nama tadi walaupun ada terjemahan yang namanya merdeka itu bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya, Pak. Jadi dalam Islam itu merdeka itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Bebas dalam pengertian terhadap makhluk ataupun bendawi, tapi terikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Dan ingat Bapak Ibu, dampak dari penjajahan itu menyengsarakan. Mungkin ada enggak yang mengalami ini? Berarti yang lahir sebelumnya ya. Saya kira ya mungkin yang ngalami neneknya ya. Menderita betul kata nenek saya kan. Apalagi waktu kita dijajah berapa lama Pak? Ada yang ngomong 3,5 abad, padahal lebih. Sebelumnya kan kita dijajah juga. Mungkin 4,5 abad lebih kita dijajah itu. Luar biasa ya. Apalagi ketika dijajah oleh Jepang itu yang menyengsarakan katanya. Pakai baju aja susah. Bajunya itu karung goni katanya. Bapak Ibu goni tahu kan? Jadi yang buat beras tapi yang tebel itu. Dan itu mohon maaf banyak kutunya itu. Sengsara betul. Karena apa? Penjajahan Jepang itu justru ngeruk harta kekayaan kita itu dibawa ke sana. Betul-betul menderita. Kenapa? Penyiksaan mental dan fisik kan begitu. Kemiskinan di mana-mana. Kebodohan, ya kan begitu. Tidak bisa membangun negeri ini, keterbelakangan. Maka dari itu penjajah yang sesungguhnya itu apa sebetulnya? Nah, itu ya. Sebenarnya berangkatnya penjajah itu adalah sebetulnya dari dalam diri manusia. Makanya itu tadi Pak, bahwa penjajah itu ada dua. Penjajah yang dari dalam namanya hawa nafsu, yang menyebabkan manusia itu turun martabat dan kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu, orang yang menjajah orang lain itu karena apa? Nafsu dia itu dijajah sebetulnya oleh hawa nafsunya. Dan penjajah yang dari luar itu namanya setan. Ada dua modelnya ya. Yang dari luar itu setan. Setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Ya kan, minal jinnati wan nas. Ada setan yang dari jin, ada setan yang dari manusia. Kalau setan yang dari jin gampang Pak, ketika kita dijajah. Bapak mohon perlindungan saja, mereka pergi. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Tapi kalau setan yang dari manusia, wah luar biasa Pak. Itulah negara lain yang menjajah kita, atau mungkin bahkan kawan kita menjajah kita, saudara kita menjajah kita. Kalau bicara tentang penjajahan yang negara lain menjajah kita itu 80 tahun yang lalu sudah hengkang dari negeri kita ini. Tapi pertanyaannya, apakah betul bahwa penjajah hari ini sudah hengkang? Karena sesungguhnya manusia itu dalam ancaman penjajah selama hayatnya. Terutama penjajah dari hawa nafsu dan penjajah dari setan. Ya, setan yang berbentuk jin, ada setan yang berbentuk manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ketika penjajah yang dari dalam menyerangnya gimana? Nanti ada di dalam Quran surah 45. Surah 45 itu surah apa, Pak? Agak jauh ya. Al-Jaziyah ya, Al-Jaziyah ayatnya 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, artinya orang ini terjajah oleh hawa nafsunya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini Bapak Ibu, penjajahan yang sesungguhnya adalah sesungguhnya ada di dalam diri kita. Siapa itu? Hawa nafsu. Dan manusia ketika sudah dijajah oleh hawa nafsunya, potensinya bisa jadi berkurang bahkan hilang. Kecerdasannya itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Pendengarannya dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Bahkan penglihatannya juga dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka dia berubah wujud seperti orang yang sebetulnya yang paling membahayakan itu dijajah oleh hawa nafsu, Pak. Kalau dijajah oleh setan itu ya tadi lebih ringan sebetulnya ya. Kalau hawa nafsu itu luar biasa. Koruptor itu yang menjajah hawa nafsu, Pak. Bukan setan. Yang membunuh itu yang menjajah hawa nafsu. Makanya dosa-dosa besar, sebagian besar itu yang menjajah hawa nafsu. Membunuh, berzina, korupsi itu hawa nafsu. Itulah yang sungguh akan membahayakan. Apa bentuk bahayanya? Di dalam Quran surah 23 ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, maksudnya adalah al-haq itu mengikuti hawa nafsunya, dijajah oleh hawa nafsunya, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan ayat Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu, berpaling dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, inilah begitu luar biasanya ketika manusia itu sudah dijajah oleh hawa nafsu, membunuh, udah nggak peduli lagi, ya, nggak punya perasaan yang manusiawi lagi. Nah, kalau penjajah yang dari luar adalah apa itu? Namanya setan atau manusia. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah penjajah atau musuh yang nyata bagimu. Maka jangan jadikan mereka itu sebagai kawan, sebagai sahabat. Karena apa? Kebaikan setan itu pada hakikatnya akan menjajah kita, sehingga kita akan sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, mari kita harus menghindarkan ini semua. Nah, bentuk penjajahan dari luar atau dari setan itu adalah Allah contohkan di dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun itu menjajah kaum Nabi Musa itu. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu
ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak laki-laki yang ingin melawan tiran tadi, maka dia bunuh, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Karena apa? Mohon maaf, yang perempuan itu hanya dibiarkan hidup juga bukan apa, untuk dijajah juga, hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Hari ini ternyata di negeri kita ini banyak juga ya orang-orang yang kritis, orang-orang yang mengingatkan pemerintah, tapi pada akhirnya malah dijajah. Padahal mengingatkan untuk kebaikan, tapi justru malah apa Bu? Banyak yang dibilang teroris dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, inilah ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di diri kita. Ya, di dalam ayat ini, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rohmu. Jadi sekali lagi, penjajahan itu memang cobaan yang besar. Karena apa? Itu akan mengakibatkan manusia menjadi tidak bisa berbuat banyak di dalam negeri ini. Nah, yang berikutnya Allah juga berfirman, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'akum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan pendukungnya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Fir'aun ini, mohon maaf, sampai hari ini tetap masih ada. Ya, dia menjelma jadi pemimpin, menjelma jadi pejabat, tapi pada hakikatnya penjajah. Fir'aun itu, saya tidak tahu hari ini seperti apa. Nah begitu ya Bu ya. Tapi seharusnya kita menjadi orang yang makmur di negara kita ini, karena memang negara kita ini kaya raya, luar biasa kan. Kalau dari hasil buminya itu luar biasa Pak. Penghasil timah nomor 1 di dunia itu Indonesia nih. Penghasil batu bara nomor 3 di dunia. Penghasil tembaga nomor 4 di dunia. Ya. Penghasil nikel itu nomor 5 di dunia. Penghasil emas nomor 7 di dunia. Terutama produknya dari Jawa sana itu. Ya. Ada Mas Agus, Mas siapa gitu ya. Begitu. Jadi luar biasa. Kita ini kaya raya dan ikan kita ini ternyata terbaik. Tapi kenapa kita menjadi miskin? Karena pada hakikatnya banyak pejabat tadi menjajah kita. Nah, pertanyaannya kita kemudian, sesungguhnya Bapak Ibu, mengapa kok kita bisa terjajah? Ini Bapak Ibu, ayat Al-Quran menginformasikan kepada kita penyebab manusia itu terjajah. Yang pertama, memang Al-Quran memberikan informasi, surah 7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adal ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang terjajah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu, mari ternyata
Manusia itu akan menjadi terjajah selama hayatnya itu karena hal ini. Karena tidak mampu untuk ya katakan memaksimalkan potensi yang dia miliki itu. Pendengarannya, matanya, kemampuannya, kecerdasannya justru ditundukkan oleh hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mudah-mudahan hidup kita ini boleh mungkin katakan misalnya negara ini terjajah, tapi jangan sampai secara pribadi kita ini terjajah. Sebab kalau orang sudah terjajah, hidupnya pasti akan menderita. Ketika kita menjadi orang yang merdeka, maka kita akan hidupnya bahagia dan bahkan mulia. Nah, pertanyaan kita kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika hari ini kita sudah merdeka yang konon sudah 80 tahun? Apa yang harus kita lakukan? Ayat-ayat Al-Quran memberikan contoh kepada kita. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Ayat yang tidak asing lagi apa bunyinya Pak? La in syakartum wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu Tuhanmu memaklumkan, bersyukurlah kalian kepada Allah. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat itu. Tapi begitu manusia kufur, maka adablah yang sangat pedih. Nah, cuman bagaimana cara bersyukur? Ini surah 16 ayat 78. Surah 16 surah apa, Pak? Surah An-Nahl ayatnya 78. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Itu perintahnya ya. Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dan saat itu kita nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah memberikan nikmat 4 di situ. Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah itu 2, pikiran dan perasaan, 4P. Pendengaran, penglihatan, pikiran, perasaan. Apa yang harus kita lakukan? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang bersyukur. Bersyukur itu apa sih, Pak? Terima kasih. Itu makna yang mudah gitu. Terima kasih. Syukur itu adalah mendayagunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak yang memberi. Mari Bapak dan Ibu, pendengaran kita gunakan dengan baik. Fungsinya telinga untuk apa, Bu? Dan ingat ya, fungsi telinganya orang beriman bukan sekedar mendengar, tapi mendengar yang baik. Yang berikutnya, mari kita gunakan mata kita untuk melihat. Dan fungsi mata orang beriman tidak sekedar melihat, tetapi melihat yang baik dan benar. Dan yang ketiga, afidah itu pikiran. Mari kita gunakan kecerdasan kita untuk tunduk kepada Allah, dan yang tidak kalah penting, perasaan. Gitu Bu ya. Makanya disimbangkan Bu antara pikiran dan perasaan. Walaupun kadang-kadang ibu itu lebih banyak, ini dalam penelitian ya, dalam penelitian, ibu lebih banyak menggunakan pikiran atau perasaannya? Perasaan. Tapi kalau bapak-bapak, pikirannya. Makanya guru PAUD itu seingat saya belum pernah melihat guru TK PAUD itu laki-laki, itu saya belum lihat. Di lingkungan ada ya, itu memang orang yang punya penyabar luar biasa, perasaannya luar biasa. Mungkin kalau guru TK, guru PAUD itu laki-laki, anaknya yang banyak mati kali.
Ya nggak sabar dicekek gitu kan bisa jadi. Tapi ibu-ibu, kenapa ibu-ibu? Karena penyabar. Kalau anak yang minta perlindungan kepada orang tua mesti ke ibunya kan, karena perasaan. Ibu misalnya mau makan, tiba-tiba melihat makanan yang enak banget dan ibu juga pengen, tapi ingat yang di rumah, anaknya suka makanan itu, apa yang ibu lakukan? Ngambil tisu atau plastik, masukin, nggak jadi dimakan. Itu sifat ibu-ibu begitu, Pak. Kalau bapak-bapak melihat makanan enak, oh boro-boro ingat di rumah, oh langsung dimplok aja. Itu memang kenapa kok itu diberikan kepada ibu-ibu, itu ya. Tapi kalau bapak-bapak konon banyak menggunakan apa? Pikirannya. Makanya bapak itu banyak ngeles, Bu. Pinter, kalau soal ngeles itu paling pinter. Karena banyak pikiran. Tapi memang itulah manusia, saling melengkapi. Makanya oleh Allah disuruh menyeimbangkan, namanya fuad. Fuad itu atau afidah itu antara pikiran dan perasaan harus digunakan secara ya proporsional. Jangan 1:9 tadi ya. Ada filosofi begini, mengapa pertanyaannya ketika ada orang meninggal, kalau misalnya yang meninggal ibu-ibu itu imamnya berdirinya di mana? Posisi mana? Lurus dengan dada, bukan tengah. Lurus dengan dadanya. Karena memang ibu banyak menggunakan perasaan. Tapi kalau jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan apanya? Kepalanya. Itu hanya bukan, nggak ada dalilnya itu ya Pak ya. Tapi itu hanya orang yang menggunakan filosofinya begitu. Memang banyak menggunakan pikirannya. Makanya kalau ibu marah sama bapaknya gimana Pak? Anu Bu, Pak, Mbok punya perasaan toh Pak, begitu. Tapi kalau ibu kalau bapak marah sama ibu apa yang diomongin? Bu, Mbok mikir toh Bu, begitu ya. Ya padahal ibu juga sudah mikir juga kan. Jadi mari Bu kita bersyukur. Karena apa? Orang bersyukur itu bukan sekedar memberi sesuatu, tetapi yang paling pokok, esensi dari syukur itu adalah mendayagunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak yang memberi. Yang kedua, mari kita berislam secara kafah totalitas. Quran surah 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, agar kita tidak terjajah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mohon maaf nih, ketika kita berislam secara kafah, tidak mudah untuk dirayu, tidak mudah untuk diprovokasi. Kenapa? Kita sudah punya manhaj, kita sudah punya guidance dalam hidup ini. Karena Islam yang ngatur kita itu, bukan hawa nafsu, bukan setan. Makanya masuk Islam secara kafah. Benar-benar dalam berislam. Islamnya sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau Islamnya main-main itu Bu, nggak sungguh-sungguh, baca Quran kalau lagi ada mood. Zakat kalau ada lebih, apalagi. Jadi mari Bu, kita betul-betul ya nuntut ilmu kalau lagi kepepet. Nuntut ilmu kalau lagi kepepet. Ibu kan tidak, bapak tidak. Nuntut ilmu ya karena memang diagendakan. Saya kewajiban menuntut ilmu. Dan yang ketiga, Al-Quran menyebutnya di surah 23 ayat 71. Mari Pak, Ibu, Al-Quran dan As-Sunnah kita jadikan sebagai pedoman hidup. Insya Allah kita tidak akan terjajah. Apa kata Al-Quran? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Apa kata Al-Quran? Kalaulah sekiranya itu kebenaran ditundukkan, mengikuti hawa nafsunya, dijajah oleh hawa nafsunya, maka akan terjadi kerusakan di langit maupun di bumi. Padahal Allah sudah mendatangkan bal atainahum bidzikrihim, itu dalam bentuk zikr. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, maka insya Allah Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang tidak terjajah kapanpun.
Nah, yang terakhir, mari kita ingat pesan Jenderal Besar Sudirman. Jenderal besar di negara kita ada 3. Yang pertama Jenderal Sudirman, yang kedua Pak Aha Nasution, yang ketiga Soeharto. Itu jenderal besar. Nah, salah satunya pesan dari Jenderal Besar Sudirman ketika beliau yang mandu apa namanya? Beliau kan waktu perang itu karena punya penyakit TBC itu masuk ke hutan dan lain sebagainya. Kalau secara logika harusnya dia udah dibom, sudah ketembak. Tapi kenapa? Dan itu sering kata yang bawa yang mandu itu, yang mikul itu, pakai tandu itu sering berhadapan dengan apa? Musuh. Tapi kok kaget, kok kenapa musuh itu pergi aja, nggak harusnya kan ditembak karena dia yang dicari. Tapi katanya nggak kelihatan gitu. Sering kali udah berpapasan nggak kelihatan itu Jenderal Sudirman. Terus yang mandi itu tanya sama Jenderal Sudirman, Kiai, dipanggilnya Kiai Jenderal. Itu orang Muhammadiyah konon ya. Kok jenengan punya jimat apa? Kok setiap kali ketemu dengan musuh, kok musuhnya kayak orang takut, mereka pergi saja, padahal udah deket, tinggal dor aja selesai. Kata beliau, saya punya jimat 3 katanya. Yang pertama, beliau itu ternyata dalam hidupnya menjaga wudhu. Jadi beliau kalau batal itu mesti segera wudhu. Apa yang dimaksud menjaga wudhu, Pak? Membersihkan hati, pikiran. Ketika kita berjuang, Bapak Ibu berjuang di Muhammadiyah, Ibu berjuang di Aisyah, bersihkan pikiran hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimudahkan. Kalau dalam berjuang itu menghadapi musuh dan lain sebagainya, musuh itu akan pergi dengan sendirinya tanpa repot-repot. Begitu, itu gambarannya begitu ya. Hari ini kan kita berjuang juga, Pak. Kalau Jenderal Sudirman yang dihadapi jelas, musuhnya jelas. Hari ini kita musuhnya nggak jelas. Musuh kemiskinan, musuh kebodohan, musuh kedoliman, ketidakadilan. Mari kita hadapi dengan kebersihan jiwa. Salah satu caranya menjaga wudhu. Syukur-syukur Bapak Ibu juga berlatih menjaga wudhu. Kalau nggak bisa beser terus, minimal habis mandi Ibu Bapak biasakan berwudhu tuh. Ini luar biasa ternyata. Itu diajarkan oleh Jenderal Sudirman. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu sesibuk apapun beliau berusaha untuk sholat, terutama sholat wajib tepat waktu. Walaupun nanti ada orang yang dipanggil hayya 'alas sholat, datangnya jam berapa, Pak? Misalnya Bu, Ibu dipanggil jam 12, Ibu datangnya jam berapa? Jam 1, jam 2 katanya ya. Bu, kalau kita dipanggil oleh Allah segera datang, kalau kita resepnya begini, kalau kita ingin segera ditolong oleh Allah, ketika Allah manggil segera penuhi. Apalagi kalau ibu itu menjadi orang istimewa. Apa orang istimewanya? Allah belum manggil, ibu udah datang. Saya yakin ibu-ibu termasuk ya. Allah belum manggil, ibu udah datang. Padahal manggilnya subuh, tapi ibu udah datang dari jam 3. Udah bangun kan? Ambil air wudhu, sholat malam, apalagi kadang baca Quran, itu berarti kan belum dipanggil ibu udah datang. Bu, kalau kita Bapak belum dipanggil udah datang, ketika kita punya permasalahan, kita belum minta, Allah sudah ngasih itu. Ingat, kita belum minta, Allah sudah ngasih. Kenapa? Belum dipanggil kita udah datang. Minimal kita, Pak, begitu dipanggil kita segera datang. Karena apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan segera ditolong oleh Allah. Tapi nanti ada orang yang dipanggil sami'na wa abaina, bukan memenuhi, wa abaina, entar-entaran. Dan ingat Pak,
Kalau kita sering-sering dipanggil entar-entaran, ketika kita punya masalah, Allah nolongnya juga entar-entaran. Apalagi ada yang sami'na wa pikir-pikirna, dipanggil mikirin. Ada juga yang paling kacau, sami'na wa asoina, dia tidak mengindahkan panggilan Allah. Bu, kunci sukses dalam hidup kita sesungguhnya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Makanya dalam mukodimah undang-undang dasar kita ini sebetulnya kita merdeka itu karena apa, Bu? Di situ tidak menyebutkan karena perjuangan, karena hebat, tidak, apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka itu karena berkat rahmat. Kalau begitu, kita juga harus ngikuti Jenderal Sudirman. Mari, Bu, ritual kita jaga. Kebersihan hati, pikiran kita jaga. Karena, Bu, sholat itu merupakan ibadah ritual yang paling besar. Maka Allah akan menolong. Yang kedua, mencintai sesama. Kalau bahasanya Jenderal Sudirman itu mencintai rakyat. Bu, ini simbolik daripada kesolehan sosial. Bagaimana upaya kita untuk mencintai keluarga kita, mencintai saudara kita, mencintai sahabat kita, mencintai kawan kita di sesama organisasi. Ini ternyata akan mengundang kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah sekali-kali tidak akan pernah membinasakan satu kaum, satu negeri, wa ahluha, asal penduduknya itu muslihun, tapi di situ tidak mengatakan soleh. Solihun tapi muslih. Apa bedanya muslih sama solihun, Pak? Kalau soleh itu baik secara ritual saja, rajin sholat, rajin dzikir, tapi apalagi rajin baca Quran, qiyamul lailnya dianu, tapi pelit sama orang, nggak perhatian sama orang, apalagi ada orang kesulitan nggak mau bantu, ini begitu, nggak peduli sama orang lain, gitu. Makanya kita di sisi soleh secara sosial, karena ingat, Pak, Allah menolong kita itu bukan semata-mata Bapak rajin sholat, rajin berdoa. Tidak, itu kewajiban. Tapi Bapak Ibu ditolong oleh Allah karena Bapak Ibu menolong orang lain. Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah karena Bapak Ibu memudahkan orang lain. Sekarang kan Pak ada prinsip masalahnya ya di negeri kita ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Makanya orang itu apa? Akhirnya untuk disiplin itu susah. Karena apa? Ya penyakit diselipin itu, Pak. Orang kan kalau udah diselipin akhirnya nggak disiplin kan. Apa-apa serba duit. Mari Bapak Ibu kita bangun kesolehan sosial kita. Kita bangun ritual kita. Ini ajaran dari Jenderal Sudirman. Tapi dilandasi dengan kebersihan hati. Segala sesuatu itu kita tantolkan kepada Allah, bersihkan pikiran kita, dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sama manusia. Maka inilah yang akan membawa kemerdekaan dalam diri kita, yang akan membawa kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan kepada kita. Inilah janji Allah yang terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya merdeka sudah datang, dan kamu lihat manusia itu masuk agama Islam dengan berbondong-bondong, maka ketika merdeka sudah ini ketika Bapak Ibu sudah sukses, nggak perlu di ngomongin orang. Orang sudah mengakui kesuksesan itu. Memang benar. Muhammadiyah Harapan Jaya, Aisyah Harapan Jaya memang top markotop. Itu nggak perlu apa. Karena apa? Sudah bisa membuktikan bahwa ini memang sukses. Begitu. Nggak perlu orang ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha
penerima taubat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekelumit ini memberikan renungan kepada kita yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Mari Bapak Ibu, sehingga insya Allah kita layak untuk memakikan merdeka. Walaupun ada orang ngomong merdeka, dari belakang nyaut belum. Dari mana merdeka? Masih banyak orang menindas, pemimpin menindas dan lain sebagainya ya. Padahal kita makmur. Mudah-mudahan kita, kalaulah itu belum, paling tidak kita merdeka secara individu. Karena apa? Kita tidak ditundukkan oleh hawa nafsu, oleh setan, oleh pengaruh orang lain. Dan ketika kita berbuat karena memiliki satu tadi, la ilaha illallah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang sukses. Bukan hanya dunia Pak, tapi sukses kita di akhirat. Karena apa? Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Kita akan dijauhkan oleh api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.